Pemirsa, polisi menangkap 3 pelaku penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Para tersangka merupakan aktor intelektual hingga eksekutor. Salah satu tersangka sakit hati, istrinya pernah dicabuli korban. Tiga pelaku penembakan seorang ustadz yang membuka pengobatan alternatif di Tangerang, Banten ditangkap tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota. Satu orang berinisial M merupakan inisiator, sementara 2 tersangka berinisial K dan S merupakan eksekutor dan joki yang ketika ditangkap di wilayah Serang berencana kabur ke Sumatera. Polisi masih mengejar 1 orang berinisial Y yang menjadi penghubung inisiator dan eksekutor. Dari hasil pemeriksaan, tersangka otak pembunuhan sakit hati karena korban pernah mencabuli istrinya. Masang susuk pada saat itu, tetapi yang terjadi adalah korban disetubui. Ya, dari mana tahunya? Karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini. Itu kejadian tahun 2010. Diketahui sekitar 2 tahun yang lalu. Korban Ustadz Alik tewas ditembak usai salat maghrib berjamaah di masjid pada 18 September lalu dekat rumahnya di Kunciran, Tangerang. Korban dikenal juga berprofesi sebagai tabib pengobatan alternatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan kekasih korban tega membunuh karena mendengar kekasihnya sedang hamil. Misteri kematian seorang gadis di bawah umur di Kediri, Jawa Timur akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain adalah kekasih korban. Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Kediri di rumahnya. Pelaku yang masih duduk di bangku SMP ini tega menghabisi nyawa kekasihnya lantaran panik saat mengetahui sang pujaan hati hamil. Pelaku berinisiatif untuk menggugurkan kandungan korban dengan memberikan jamu yang telah dicampur dengan racun ikan. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Jadi berdasarkan petunjuk dari handphone tersebutlah akhirnya penyidik dari Satreskrim Polres Kediri melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki dengan inisial NAP usia 15 tahun dan berdasarkan hasil interogasi yang bersangkutan mengakui bahwa memberikan minum yang sebelumnya sudah dicampur potas. Sebelumnya warga Kediri dihebohkan dengan penemuan jenazah anak perempuan di lapangan bola. Jenazah yang tengah hamil ini ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang akan memberikan pakan ternak. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Gara-gara mencuri 8 buah melon, seorang residivis dihajar massa. Warga geram karena pelaku tidak mengaku meskipun sudah dipergoki. Pencurian buah melon di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember ini ditangkap lalu dihakimi warga. Pencuri ini tertangkap setelah warga membuntutinya saat masuk ke kebun melon. Kecurigaan warga terbukti, pelaku masuk ke kebun lalu mencuri buah melon. Warga pun langsung mengepungnya, namun pelaku berusaha kabur dan tak mengaku saat ditangkap. Warga pun makin emosi dan langsung menghajarnya. Bermula dia tidak mengakui menurut warga. Dia tidak mengakui karena telah mengambil melon milik korban. Tapi saksi dan warga melihat dia membawa melon. Akhirnya dia kabur. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Puskesmas Gumukmas guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti 8 melon dibawa ke kantor polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Komplotan rampok sadis menyatroni sebuah kedai martabak di Jalan Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta. Pelaku merampas telepon genggam milik karyawan tersebut.
Inilah video CCTV milik kedai martabak yang merekam detik-detik perampokan terhadap para karyawan martabak Senin dini hari kemarin. Para pelaku secara tiba-tiba datang dan mengancam para karyawan kedai martabak dengan menggunakan senjata tajam dan senpi. Korban hanya bisa pasrah saat para pelaku merampas seluruh telepon genggam mereka. Korban pun sempat meneriaki komplotan pelaku yang kabur usai menjalankan aksinya. Namun usaha korban sia-sia karena saat kejadian suasana sekitar kedai sedang sepi. Ini jam 1:30 pagi, saya sedang duduk di sini. Saya duduk di sini nunggu teman saya yang baru pulang dari pasar. Kemudian sekitar sebelum teman saya itu pulang dari pasar, ada 4 orang datang ke sini langsung ambil handphone saya dengan membawa senjata tajam jenis samurai, terus sejenis senpi. Korban akhirnya melaporkan kasus ini ke kantor kepolisian setempat dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 56 pegawai KPK yang akan dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan akan direkrut menjadi ASN atau ASN Polri. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.